Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Sarwani Abdan. Dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Sarwani Abdan. Sini akan Bapak akan mencegah hadirnya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Maka selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kepada kalian untuk berdiri di tempat. Persilakan dulu kembali. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyebutkan apa yang ada di gambar tersebut? Ya, jadi nanti pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian akan bisa memahami tentang padi, bagaimana cara tumbuhnya padi dan juga tempat di mana padi tumbuh tersebut. Berharap kalian pada hari ini bersemangat dan juga disiplin di kelas dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau membacakan teks yang Bapak tampilkan? Saya persilakan pada kalian untuk membacakan teks.
Oke, terima kasih untuk teman Indonesia ini. Nah, selanjutnya siapa yang ingin membaca? Ya, silakan. Beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Dua, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya dijadikan pendidikan bangunan. Tiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat menurun. Ya, baik sekali dari seluruh yang tadi. Selanjutnya, kalian kan telah membaca teks yang berbeda ini. Bapak tanya, padi apabila sudah matang akan menghasilkan apa? Ya, biasanya penghasil padi di Indonesia di mana saja? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Ya, baik sekali. Selanjutnya masuk ke materi membuat kalimat wawancara. Jadi membuat cara membuat kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan intonasi naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanya di akhir kalimat. Ada yang dapat digunakan dalam pertanyaan wawancara dengan istilah 5W+1H, yaitu what atau apa, siapa, when apa, why mengapa, when di mana, dan how bagaimana. Jadi Bapak minta kalian untuk membuat kalimat tanya dengan membuat kalimat tanya yang ada enam ini, yaitu apa, siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Pak, sudah selesai? Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan hasil dari kalian tadi. Dari apa kriteria yang cocok pada tanaman proses penanaman padi? Siapa yang menanam padi? Kapan padi ditanam? Kenapa kita harus menanam padi? Mengapa padi sangat penting untuk kehidupan? Dan di mana kita menanam padi? Baik sekali, marilah kita berikan aplaus untuk teman kita tadi. Mari simak video tentang wawancara
berikut. Selamat pagi semuanya. Saya dari Universitas Nah, kali ini saya akan membacakan dengan topik suka diberikan pada kamu. Nah, kali ini saya akan mewakili seseorang yang aktif dalam berteman, khususnya tanaman hias. Bagaimana beliau merawat tanamannya? Yuk langsung aja kita wawancarai. Nah, kali ini saya sudah bersama aktif dan aktifku Pak Silali. Selamat pagi Pak. Yang apa nih Pak? Bolehkah saya mewakili Pak? Terima kasih Pak. Tanaman apa saja nih Pak yang ditanam? Tanamannya di sini ada monstera seperti atau biasa disebut dengan tanaman limolo, monstera desa, dan juga berbagai jenis tanaman aglonema. Lumayan gede ya Pak tanamannya. Apa saja sih Pak manfaat tanaman-tanaman ini? Manfaatnya itu banyak banget. Jadi untuk menjaga produksi lalu di sini juga menjaga beberapa ruangan dan juga menghilangkan stres kita. Wah, ternyata banyak juga yang manfaatnya. Iya, Bagaimana cara merawat tanaman-tanaman ini? dampaknya tanaman ini yaitu memberikan pupuk setiap 6 bulan sekali. Kita semprot vitamin B1 setiap 2 minggu sekali. Kalau siram air itu setiap 2-3 hari sekali. Oh, seperti itu ya Pak. Satu lagi pertanyaan saya Pak. Apa yang boleh dilakukan dengan tanaman-tanaman ini? Hak kita adalah sebagai manusia untuk bisa memperoleh segala jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk melestarikan, menjaga, merawat tanaman-tanaman tersebut supaya semakin indah untuk kita nikmati. Itu ya. Terima kasih ya Pak sudah memberi waktu untuk wawancara. Nah, demikian wawancara saya. Terima kasih. Baik, kalian sudah melihat tadi ia membuat kalimat tanya tentang tanaman yang ada di halaman rumahnya. Jadi di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi untuk tugas kalian Bapak akan bagikan LKPD. Yang pertama, membuat kalimat pertanyaan tentang tanaman yang ada di sekitar kalian.
Apakah sudah selesai? Jadi silahkan beberapa kelompok saja yang maju. Silahkan beberapa kelompok satu untuk maju. Apa yang dapat kita lihat pada tanaman lidah buaya? Kapan kita menyiram tanaman lidah buaya? Dan Lanjut kelompok dua. Baiklah, sini saya akan menjawab. Yaitu yang pertama, pertanyaannya, kapan tanaman anggrek disiram? Yang pertanyaan kedua, apakah tanaman anggrek memiliki daun? Baiklah, terima kasih. Baik sekali jawaban dari kedua kelompok tersebut. Selanjutnya di sini Bapak mempunyai media 3 dimensi tentang pertumbuhan padi. Jadi Bapak minta satu kelompok untuk maju ke depan sebelum mau. Jadi di sini mengurutkan gambar urutan padi beserta penjelasannya. Iya. Oke, baik, silakan kalau menjelaskan. jadi pertama-tama benih padi itu kita rendam dulu sehingga timbul kecambahnya, lalu kita tanam dan akan menghasilkan tanaman padi. Lalu apabila tanaman padi itu kekuningan, maka padi itu siap untuk dipanen. Dan selanjutnya setelah dipanen, maka padi itu harus dipisahkan dari tangkainya, maka akan menjadi benih. Untuk menjadi beras maka harus kita giling dulu agar menjadi beras. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok satu. Apakah ada tanggapan dari kelompok dua? Apabila di suatu kampung sudah mempunyai mesin, maka bisa dibuat ke dalam mesin tersebut untuk memisahkan bulir padinya dari batangnya tersebut. Dan apabila di kampung belum mempunyai mesin, maka bisa menggunakan sabit atau harit. Ya. Selanjutnya akan dapat tampilkan video berikutnya. Silakan kalian simak. Pada segmen ini kita akan mengidentifikasi karakteristik partai, dataran tinggi dan dataran rendah.
Sebelum pelajaran ini dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Letak pantai berada di daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Ciri-ciri tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa bukit terjal dan curam. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya yaitu angin laut dan air laut. Angin laut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, sedangkan air laut dapat dimanfaatkan untuk membuat garam. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, di antaranya yaitu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut, juga pelabuhan, tempat berdirinya kapal laut. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai diantaranya adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, pembudidaya rumput laut, penjual makanan laut, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran karena dataran tinggi memiliki ketinggian lebih tinggi daripada bukit. Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta sebelah. Segala upaya di atasnya kanan terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Akan tetapi ada pula yang terletak di daerah pedalaman. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Ketinggian dataran rendah cenderung merata adalah tebu, antaranya yaitu petani, peternak, pelaku usaha, pegawai kantor, buruh, dan masih banyak yang lain. Nah, kalian tadi kan melihat ciri-ciri dari pantai, dataran tinggi dan beserta sumber mata pencahariannya. Nah, selanjutnya Bapak Bagian KPD silakan kalian isi apa saja ciri-ciri dari 3 karakteristik alam tadi dan sumber mata pencahariannya.
sudah selesai. Silakan kepada kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi pada kelompok 1 ciri-ciri pantai yaitu berada di pesisir suatu pulau yang terdiri dari banyak air mata pencahariannya nelayan dan banyak airnya. Selanjutnya dataran tinggi berada di biasanya pegunungan atau bukit dan mata pencahariannya bisa berupa perkebunan seperti teh dan lainnya. Selanjutnya pada dataran rendah mata pencahariannya bisa berupa tanaman padi. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2. Untuk dataran tinggi di sana berbukit, lalu untuk mata pencahariannya itu adalah perkebunan di bukit. Lalu untuk dataran rendah berada di daerah sekitar pantai. Untuk mata pencahariannya sama disebutkan oleh kelompok yang pertama tadi yaitu petani. Lalu pantai yaitu berada di pesisir laut dengan mata pencaharian nelayan. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari dua kelompok tadi. Jadi di sini Bapak tambahkan sedikit. Jadi padi tadi adalah tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia. Padinya bermata menghasilkan beras dan juga beras biasanya menjadi bahan makanan pokok warga Indonesia. Padi dapat tumbuh daerah panas dan juga curah hujan yang tinggi, biasanya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ada beberapa tumbuhan padi tadi dari benih padi yang direndam hingga tumbuh kecambah lalu ditanam di tanah. Apabila sudah kekuning-kuningan padi tersebut bisa matang dan juga dipanen. Selanjutnya kulit padi tadi bisa dibuat ke dalam mesin atau alat untuk mengupas kulit padi hingga menjadi beras. Dan juga tentang seksual jalan tadi ada 5 kalimat tanya, itu ada apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, dan bagaimana. Dan yang terakhir tadi mengenai tentang alam, itu ada pantai, dan dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Bapak mau tanya nih, bagian yang kalian merasa seru pada pengujian pada hari ini bagaimana? Bagi proses menanam padi dari padinya direndam menjadi kecambah lalu ditanam dan menghasilkan benih gas. ya Bapak tersebut sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terakhir Bapak memberikan soal evaluasi.
Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Silakan kumpulkan ke depan. Baik, jadi mari kita berikan aplaus kepada kalian semua. Mungkin pembelajaran selanjutnya tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Terakhir pembelajaran hari ini, malah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.